PT Kawasan Industri Jababeka Terbuka, Saudara, tahun ini membidik pendapatan sebesar 2 triliun rupiah atau naik sekitar 66%. Dan selain berasal dari hasil penjualan lahan industri dan perumahan, pertumbuhan pendapatan ini juga berasal dari pembangkit listrik serta pelabuhan kering atau dry port. Bagaimanakah strategi bisnis Jababeka mencapai target ini? Anda simak wawancara kami bersama Presiden Direktur Kawasan Industri Jababeka Terbuka, Setiono Juandi Darmono, berikut ini. Nah, Pak, apa implikasi positif dari peringkat investasi yang sudah diterima sama Indonesia terhadap kawasan industri, Pak? Luar biasa. Tentunya selama tahun ini dan juga tahun lalu itu permintaan akan lahan industri mendadak naik menjadi luar biasa besar. Sehingga harga-harga lahan industri itu menjadi naik karena kekurangan lahan. Kenaikannya kira-kira berapa persen, Pak? Hampir 3 kali lipat. Oke. Jadi ini kurang bagus juga karena dengan demikian harga kita ini katanya lebih mahal dari Beijing. Oh gitu. Iya, tapi ya tidak semuanya begitu. Apa sih sebenarnya, Pak, keuntungan buat pabrik di kawasan industri dibandingin kalau dia buat pabrik sendiri nih di luar? Kalau di luar kawasan industri itu banyak ketidakpastian karena mungkin sertifikatnya tidak benar, harus minta izin IMB sendiri, harus cari air sendiri, listrik belum pasti, dan segala macam ini menimbulkan cost yang tidak pasti dan juga akhirnya bisa jauh lebih mahal. Tapi masuk kawasan industri udah pasti, ada daftar harga, harganya berapa udah jelas, pasoknya pasti, ada jaminan mutu. Jadi ini semua buat kaum investor yang besar yang sudah tahu bagaimana bahwa yang paling penting itu adalah kestabilan, mereka cenderung dengan sendirinya masuk kawasan industri karena perhitungannya itu pasti. Oke. Nah, kalau misalnya ini Bapak buat kawasan industri, PR-nya kan banyak nih, Pak ya. Betul. Ada infrastruktur jalan. Tadi Bapak sendiri sebutkan ada listrik, air. Nah, ini semuanya PR yang harus diselesaikan oleh pengembang atau ada bantuan dari pemerintah, Pak? Tergantung, kalau daerahnya remote seperti di Cikarang zaman pertama dibangun tahun 89, yaitu hampir boleh dikata semua dikerjakan sendiri. Tapi lama-lama dengan berkembangnya daerah juga pemerintah memperbaiki juga infrastrukturnya. Nah memang ini sedikit unik di Indonesia ini, kawasan industri itu boleh membuat semua infrastruktur seperti power plant, pengolahan air bersih, pengolahan air limbah, itu semua dikerjakan oleh developer. Tapi kalau seperti di Singapura mana boleh, semua itu pemerintah punya kerjaan. Gitu. Tapi kalau Indonesia yang begini luas, seperti Singapura yang nggak maju-maju, memang harus PPP atau Public Private Partnership itu jalan. Nah inilah contoh PPP yang bagus. Nah Pak, ini kita sekarang sudah di dry port-nya Jababeka. Apa sih Pak fungsi dari dry port, apa manfaat ekonomis dari dry port ini sebenarnya untuk kawasan industri, Pak? Ini mempercepat proses pengangkutan dan proses bea cukai dari pabrik ke kapal. Jadi dengan adanya masalah di mana di Priok itu bebannya terlalu berat, maka dry port ini sangat menolong karena pabrik bisa langsung mengirim barangnya kemari atau barang diimpor dari luar negeri masuk di dry port untuk diproses cukainya, bea cukainya, dan bisa langsung ditangani oleh dari maskapai perkapalan agar bisa langsung di Priok itu masuk ke kapal sehingga bill of lading bisa diterima di sini. Nah, demikian juga barang dari luar negeri itu dari kapal langsung turun bawa kemari baru diproses cukai di sini terus didistribusikan ke mana saja destinasi terakhir. Maka keuntungannya adalah buat perusahaan ini jauh lebih cepat, nggak usah ngantri di Priok dan juga lebih aman karena semua proses ini, dan ketiga lebih murah karena pengangkutannya lebih sederhana, nggak usah loading unloading terlalu banyak, dan juga di sini bisa mereka itu diproses menerima uang lebih cepat. Bill of lading bisa diterima di sini.
Tapi apa semua pabrik yang ada di Jababeka sudah menggunakan fasilitas Belum, ini, Pak? belum. Ini kan perlu sosialisasi, perlu pengenalan. Ini tidak hanya untuk Jababeka, tapi untuk 3.000 pabrik yang ada di sekitar Bekasi dan juga di Kerawang semua bisa kemari. Juga dari perusahaan-perusahaan importir bisa bawa kemari untuk didistribusikan. Untuk pengolahan limbah sendiri gimana, Pak? Ini kan banyak sekali pabrik-pabrik dengan sangat bervariatif lagi limbahnya. Di sini ada pengolahan limbah, limbah cair, jadi semua air hasil daripada processing itu dikirim ke wastewater treatment plant di sini. Dan semua kawasan itu punya itu. Nah itu diproses sampai menjadi bersih, baru dibuang. Nah itu untuk limbah cair. Kalau limbah padat itu buat berebut, karena limbah padat pabrik itu kan barang berharga. Itu banyak yang menampung kemudian dijual lagi. Jadi limbah padat yang akan tumbuh nanti itu justru dari perumahan, itu sampah-sampah domestik. Itu jumlahnya belum besar karena masih jumlahnya ya relatif masih kecil lah ya. Nah, itu nantinya akan ditata juga, mesti ada di sini incinerator. Cuman saat ini buat incinerator belum visible. Kenapa, Pak? Terlalu kecil volumenya, sehingga lebih banyak sekarang ini ditampung kemudian masih dikirim ke tempat pembuangan sampah. Nah, di kawasan industri ini yang menarik ada movie land-nya nih, Pak. Apa sih yang mendasari sampai didirikan ada movie land? Ya, sebuah kota seperti Jababeka ini harus bisa memberikan fasilitas pendukung buat kepentingan industri maupun residents atau penduduk yang tinggal di perumahan kita. Nah, di samping itu, industri perfilman ini kan sangat potensial karena tiap pabrik memerlukan film untuk menjual produknya. Dan juga sekarang dengan teknologi perfilman yang canggih ini, digital teknologi, ada iPad, iPhone segala macam, itu kan konten perfilman itu mendadak puluhan atau mungkin ratusan kali lipat kebutuhannya. Nah ini menjadi satu potensi yang harus diambil. Maka Jababeka, karena kita memiliki pangsa pasar yang besar, ada 3.000 perusahaan di sekitar Bekasi ini yang butuh produk film tadi. Dan di samping itu juga prasarana yang lengkap sini memungkinkan untuk ini menjadi Hollywoodnya Indonesia. Karena dengan membangun di sini kawasan industri perfilman, kita mungkin akan bangun 100 studio. Selain movie land, ada target ekspansi lagi, Pak, dari Jababeka? Nanti kita tumbuhkan lagi di sini Art Center. Art Center. Kemudian yang sudah ada adalah ICT Center, yaitu Information and Communication Technology Center. Jadi di sini ada 3 pilar yang kita akan kembangkan, yaitu bioteknologi dengan medical city-nya, art and culture dengan movie land-nya, kemudian telecommunication system dengan ICT Center-nya. Didukung oleh Presiden University yang akan mengundang semua universitas di seluruh Indonesia untuk gabung di kita punya Presiden Research Center. Sehingga di sini kita bisa mempromosikan semua hasil riset Indonesia ke luar negeri. Karena sudah ada 30 negara yang investasi di kawasan industri Jababeka. Mereka itu bisa sekarang memanfaatkan produk-produk Indonesia yang diriset di Indonesia untuk kebutuhan Asia atau daerah-daerah yang beda dengan Barat. Nah, Jababeka kan juga merambah ke pariwisata ya, Pak ya, dengan mengakuisisi Tanjung Lesung. Betul. Nah, selain ke pariwisata, apalagi Pak mungkin ekspansinya? Nanti mungkin kita ke perkebunan, ke perikanan, ya semua kekayaan yang ada di Indonesia ini kan banyak yang belum dikerjakan dengan betul untuk menaikkan nilai tambahnya. Jadi rencananya Jababeka akan membangun 100 kota baru di seluruh Indonesia berdasarkan kekuatan daerah itu masing-masing. Apa saja tantangan pengembangan kawasan industri ke depan? Simak selengkapnya sesaat lagi.